Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Heri ya. Jadi kali ini kita masih membahas seputar usaha toko plastik ya. Jadi kita bahas tentang modal usaha toko plastik itu di bawah 10 juta ya. Jadi memang untuk usaha toko plastik itu bisa di bawah 10 juta modalnya ya. Jadi bisa 500.000, bisa sejuta, bisa 5 juta, dan bisa di angka 10 juta ya. Tapi poinnya itu hanya modal awal ya. Jadi untuk modal keseluruhan itu biasanya seiring berjalannya waktu itu biaya untuk usaha toko plastik itu besar ya. Jadi butuh biaya yang banyak ya. Ini kita bahas kali ini tentang risiko ya. Jadi kita tidak bahas masalah sistem belanja ataupun dengan modal sekian ataupun dengan biaya sekian, tapi poin yang kita bahas adalah beberapa risiko ya, kesulitan dan juga tantangan kalau teman-teman itu memulai suatu usaha toko plastik dengan modal minim ya, atau modal di bawah 10 juta ya. Dan hal ini kami sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi dengan kami sampaikan ini mungkin teman-teman bisa berpikir ulang ya. Jadi kalau pengen usaha toko plastik di bawah 10 juta seperti ini risiko dan tantangannya ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pemikiran baru ya tentang namanya usaha toko plastik ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas usaha toko plastik dengan modal di bawah 10 juta itu memiliki kesulitan. Yang pertama dalam hal mendapatkan harga produk murah ya. Jadi memang fakta di lapangan seperti itu ya. Jadi sulit dalam hal mendapatkan produk-produk plastik dengan harga yang sangat murah ya. Perlu teman-teman ketahui untuk sistem belanja untuk grosir plastik, agen plastik, distributor dan juga pabrik-pabrik plastik itu berbeda ya. Jadi rata-rata mereka menerapkan namanya sistem harga kuantiti ya. Jadi kami juga menerapkan sistem harga seperti ini ya. Jadi sebagai grosir dan agen plastik ya. Jadi kalau Anda pengen harga murah maka Anda harus beli banyak ya, atau beli dengan partai kuantiti ya. Dan juga pembayarannya kami tekankan dengan pembayaran cash ya. Jadi kalau teman-teman bisa memenuhi persyaratan itu maka kami bisa memberikan dengan harga yang sangat murah ya. Jadi teman-teman bisa jual lagi dengan harga juga sangat murah, jadi kuat dalam hal persaingan harga ya. Mungkin secara rinci kita jelaskan seperti ini ya. Jadi yang pertama itu dia di tingkat produksi ya, ataupun pabrik-pabrik plastik ya. Jadi dari pabrik plastik dia baru turun ke distributor plastik ya. Nah, dari distributor plastik dia baru turun ke bagian agen-agen plastik dan grosir plastik. Dan yang terakhir itu dia turun lagi ke toko-toko plastik kecil dan juga ke toko-toko sembako ya. Nah, untuk di setiap tingkatan pembelanjaan ini dia berbeda-beda ya. Jadi untuk partai grosir plastik, teman-teman belanja di grosir plastik itu berbeda ya partainya dengan sistem distributor dan juga sistem pabrik ya. Dan untuk setiap tahapan itu butuhnya biaya yang sangat besar ya. Jadi memang seperti itu ya. Kita ambil contoh nih, teman-teman pengen usaha toko plastik nih, pengen langsung ibaratnya berbelanja ke pabrik ya. Jadi untuk sistem pabrik itu biasanya kita sistem rata-rata itu sistem tanam uang duluan ya. Jadi dan nominalnya itu tidak sedikit, biasanya di angka 200 sampai dengan 300 ya. Jadi lumayan gede ya nominal ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa langsung ke pabrik, jadi persiapkan seperti itu ya. Jadi memang harganya sangat murah ya. Jadi teman-teman bisa dikasih dengan harga distributor ya. Jadi bisa jual di pasaran itu untung lumayan gede ya. Dan seandainya juga kalau teman-teman langsung pengen belanja ke distributor plastik ya. Jadi untuk distributor plastik sendiri kami beritahukan itu untuk barang-barang plastiknya itu tidak memenuhi 100% ya. Dan biasanya satu distributor plastik itu hanya memenuhi sekitar 10% daripada isi toko ya. Jadi tidak semua produk plastik ada di satu distributor ya. Jadi dia memenuhi hanya sekitar 10% ya. Jadi kalau pengen 100% barang lengkap di toko, berarti teman-teman harus punya paling minim itu 10 distributor ya. Dan harganya juga berbeda-beda ya. Jadi distributor gelas dengan plastik PE itu berbeda ya. Jadi distributor plastik auran dan juga plastik jumbo yang berbeda, dan juga distributor bahan kue kayak Mika itu berbeda-beda ya. Jadi banyak ya distributor ya. Dan sistem belanjanya juga sama, biasanya dia pakai sistem quantity ya.
Jadi tidak mungkin teman-teman berbelanja plastik di distributor ataupun order barang di distributor belanjanya hanya sedus 2 dus ya, seandainya gelas ya. Itu biasanya dia partainya ke 50 dus ya, jadi paling minim 30 dus ya. Baik dia gelas kopi, gelas pop es, dan juga gelas-gelas agar ya. Jadi partainya lumayan gede ya. Dan yang ketiga itu paling memungkinkan buat teman-teman yang bermodal di bawah 10 juta, itu paling mungkin itu berbelanja di agen-agen plastik ataupun grosir-grosir plastik terdekat ya. Masalah sistem belanja juga sama, dia sistem quantity ya. Jadi kalau pengen harga murah maka harus belanja banyak dengan uang cash ya. Jadi untuk sistem belanjanya sama, pakai harga quantity ya. Dan yang paling memungkinkan untuk biaya di bawah 10 juta itu teman-teman nggak mungkin namanya beli barang-barang plastik itu dengan partai quantity ya, karena biaya ya. Jadi untuk biayanya sendiri untuk gelas 1 dus, itu gelas kopi itu biasanya paling minim itu harga 200.000 ya. Jadi kalau quantity 5 dus kan lumayan ya, udah 1 juta ya. Yang sama untuk PE juga, dia per karung per bal itu di angka 900 lebih ya. Jadi untuk HD-nya itu kisaran 800.000, untuk kertas nasi itu di angka 800 sampai dengan 850 ya. Jadi tidak mungkin teman-teman belanja dengan harga quantity ya. Jadi kalau modal hanya 10 juta mungkin teman-teman belinya per pak ya. Nah, di sini terdapat perbedaan harga ya. Jadi antara teman-teman beli per karung, per quantity, per dos itu berbeda dengan teman-teman beli per roll ya, atau per setengah dus ya, itu berbeda harga ya. Dan hal ini sangat penting, apalagi untuk teman-teman yang baru. Yang sangat penting itu memasang harga dengan sangat murah ya. Jadi sebagai pancingan untuk pelanggan-pelanggan baru ya. Mungkin kesimpulannya kesulitan di sana ya. Jadi untuk biaya di bawah 10 juta itu sulit dalam hal mendapatkan produk plastik dengan harga yang sangat murah ya. Karena dia terikat dengan aturan namanya sistem harga quantity ya. Jadi seperti itu ya. Dan poin yang kedua, usaha toko plastik dengan modal 10 juta mungkin teman-teman sulit dalam persaingan harga ya. Jadi apalagi sudah masuk ke ranah namanya perang harga ya. Jadi untuk perang harga sendiri biasanya itu stoknya banyak ya. Jadi beberapa produk itu stoknya banyak, konsumennya sedikit ya. Nah, di sini biasanya para distributor, agen-agen plastik ataupun distributor plastik itu jual dengan harga murah ya. Bahkan mereka bisa berani jual dengan harga modal ya. Nah, di sini kesulitan teman-teman dalam hal persaingan harga ya. Jadi teman-teman dapat harga mahal tidak mungkin ikut dalam persaingan perang harga ya. Jadi sulitnya mungkin di dalam hal perang harga ya. Dan oke, mungkin video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.